Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru dari Mempan RB buat rekan-rekan semua. Ada beberapa kebijakan yang berlaku di Januari 2023 ini, dan salah satunya di sini ada hal menarik terkait penetapan NIP 3K atau NIP ya. Selanjutnya rekan-rekan yang lagi menonton video ini, jika mendengarkan suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Tenaga honorer dan ASN simak kebijakan. Nah ini ya, jadi bukan cuma ASN ya. Tenaga honorer dan ASN simak kebijakan baru PAN RB yang mulai berlaku Januari 2023. Nah, jadi kebetulan rekan-rekan guru honorer silahkan disimak dengan baik. Nah, begitupun untuk yang ASN. Bagi para tenaga honorer dan aparatur sipil negara, ada kebijakan baru yang dikeluarkan PAN RB dan mulai berlaku bulan Januari 2023. Nah, ini ya. Kebijakan ini ditunjukkan kepada tenaga honorer, ASN ataupun juga kepada CASN, calon aparatur sipil negara. Nah ini ya, peraturan untuk tenaga honorer dan ASN ini dikatakan oleh Aswar Anas yang merupakan Menteri PAN RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Aswar Anas selaku Menteri PAN RB mengatakan akan memangkas proses bisnis layanan kepegawaian yang nantinya akan memudahkan proses tenaga honorer. Nah jadi ini ingat ya, memudahkan proses tenaga honorer dan aparatur sipil negara lewat skema digitalisasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mendukung program dari Badan Kepegawaian Negara yang ingin membuat proses bisnis layanan bagi tenaga honorer dan ASN menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Nah ini ya, menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Salah satu proses yang sangat-sangat lama ya dalam penyelesaian honorer khususnya, yaitu terkait penetapan NIP 3K rekan-rekan ya. Terkait NIP 3K. Nah, itu lama sekali, ada yang berbulan-bulan belum selesai. Nah, ini salah satunya, nanti kita akan lihat kebijakannya. Aswar Anas sendiri ingin kebijakan ini bisa sejalan dengan misi dari Presiden Joko Widodo, di mana ingin memudahkan proses pelayanan bagi tenaga honorer dan ASN. 3 bulan terakhir, BKN dan Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara kolaboratif mewujudkan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Nah, jadi ini arahan dari Presiden Joko Widodo rekan-rekan ya. Nah, jadi ada perintah begitu. Kemudian layanan kepegawaian melalui digitalisasi ini akan berdampak positif kepada jutaan PNS. Pemangkasan layanan kepegawaian akan dilakukan dalam 2 aspek, mulai dari aspek proses bisnis layanan dan juga aspek infrastruktur sistem yang akan digunakan. Semua layanan kepegawaian juga akan ditargetkan agar segera dilakukan lewat satu sistem yang sama. Sistem yang digunakan adalah sistem informasi ASN atau SIASN yang akan mendukung target pemerintah. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mencapai satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Rekan-rekan ya, itu tujuan akhirnya. Kebijakan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian ini terdiri dari beberapa hal. Jadi ini dimulai dari proses bisnis layanan yang akan dipangkas, bisnis layanan akan dipangkas yang tadinya terdiri dari 5 tahapan hanya menjadi 2 tahapan. Nah, 3 tahapan sudah dihilangkan. Bagi para PNS, itu yang pertama untuk yang PNS dulu. Terus yang poin B, kenaikan pangkat yang tadinya hanya 8 sampai 14 tahapan kini hanya menjadi 2 tahapan saja. Jadi ada 12 tahapan yang dihilangkan jika kita pilih yang 14 ini, rekan-rekan ya. Bagi aparatur sipil negara yang ingin pindah instansi, nah ini ya, yang P3K juga bisa. Yang ingin pindah instansi dulunya harus melakukan 11 tahapan, kini diringkas
hanya menjadi dua tahapan saja. Nah, jadi ini ya, rata-rata dari poin A sampai C ini dua tahapan. Nah, ini yang di poin D, penetapan NIP yang dilakukan dengan dua tahapan proses kini bisa selesai hanya dalam 2 hari kerja saja. 2 hari. Tahapannya bisa saja tetap 2 tahapan, namun harinya itu hanya 2 hari. Nah, ini yang admin tadi sampaikan di menit pertama atau di menit awal, bahwa penetapan NIP 3K yang admin ingat di tahun 2021 rekan-rekan ya. Penetapan NIP 3K di tahun 2021 itu lama sekali rekan-rekan ya. Lama sekali. Nah, mulai dari pengisian DRH, dari pengusulan NIP 3K sampai penetapan pertek, persetujuan teknisnya sampai terbitnya NIP 3K tersebut sampai ke Kanrek atau instansi masing-masing yang sudah ditetapkan oleh pusat atau BKN. Jadi di sini diringkas menjadi 2 hari saja terkait penetapan NIP 3K tersebut, rekan-rekan ya. Pemangkasan proses bisnis lewat digitalisasi ini akan membawa manajemen ASN Indonesia selangkah lebih maju lagi. Jadi ini selangkah lebih maju lagi. Nanti disentuh dengan aspek peningkatan kompetensi dan sistem reformasi birokrasi tematik yang fokus pada dampak. Kita akan bersama-sama mewujudkan birokrasi yang profesional, ucap Aswar Anas. Nah, alhamdulillah rekan-rekan ya, luar biasa. Jika memang NIP 3K ini khususnya bisa diselesaikan dalam 2 hari kerja saja, terus yang ingin pindah instansi yang sebelumnya ada 11 tahapan, kini juga bisa hanya 2 tahapan saja. Aswar Anas berharap Mempan RB dan BKN bisa mewujudkan birokrasi yang profesional, sehingga bisa membuat tugas-tugas pemerintah menjadi lebih mudah dan cepat dikerjakan. Menteri Pan RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi ini juga berharap agar aspek peningkatan kompetensi dan juga sistem reformasi birokrasi tematik yang nantinya akan berfokus pada dampak dan target saja. Nah, jadi dipikirkan dampaknya juga dan juga targetnya, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah kebijakan ya, ada 4 di sini, ada 4 kebijakan yang akan diberlakukan mulai Januari 2023 ini. Nah, untuk yang NIP 3K ini, kita kan tahu nanti pengumuman untuk yang lulus dan tidak lulus khususnya di Kemendikbudristek untuk guru itu nanti 2 Februari. Sedangkan untuk kesehatan kan sudah kita sampaikan juga rekan-rekan ya. Kita sudah bisa melihat rekan-rekan kita yang lulus yang sudah lanjut ke pemberkasan. Nah, itu sudah bisa dirasakan ya, semoga saja yang poin D ini betul-betul sudah terrealisasi, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah informasi menarik yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.